Shalom. Mari kita buka beberapa kebenaran firman dulu. Kita masuk di dalam Bilangan 5. Siapa yang suka cemburuan di tempat ini angkat tangan? Oh, enggak ada ya. Puji Tuhan. Kita buka Bilangan 5 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak, yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu adalah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Saya garis bawahi ayat 14, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu. Anak-anak Tuhan bisa dikuasai roh jahat enggak? Anak-anak Tuhan bisa dirasuki roh jahat enggak? Orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya percaya tidak akan pernah bisa dirasuki roh jahat. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ia membuka celah di dalam kehidupannya, ini sangat rentan dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat pertama-tama akan menguasai pikirannya terlebih dahulu. Oleh karena itu ada orang yang begitu mudah cemburuan. Cemburu tidak harus berbicara cinta. Cemburu dengan kesuksesan orang lain. IP-nya teman kita dapat 4,00. Kita cemburu. Dibonusin dosen jadi 5,00. Kita jadi marah, kita jadi cemburu. Lihat orang lain punya pacar, kita cemburu. Lihat orang lain punya istri, kita cemburu walaupun kita sudah punya istri. Aneh kan? Aneh. Ada tetangga beli kulkas, kita cemburu. Ada tetangga beli mobil, kita cemburu. Ada tetangga kejegur got masuk God, kita cemburu gitu ya. Pokoknya semua dicemburuin. Hati-hati. Segala sesuatu yang ekstrim, mungkin ada pekerjaan roh jahat yang ada di dalamnya. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dosa secara ekstrim. Contoh seperti ini. Nonton video porno terus. Udah kenal Tuhan, udah cinta Tuhan, ke KKR, maju paling depan. Entah itu karena didorong ke belakang, dari belakang ke depan, atau memang dengan niat sendiri dia maju ke depan. Tapi ekstrim sekali, kayaknya nggak bisa lepas dari video porno itu. Dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa, dia tahu itu betul-betul tidak baik. Tapi dia begitu terikat, tidak bisa bebas. Dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Mungkin di dalam pikirannya, gimana ya saya ini bisa lepas? Gimana ya, aku udah ditumpang tangan sama hamba Tuhan. Nggak cukup ditumpang tangan, saya sudah ditumpang kaki juga oleh hamba Tuhan. Masih nggak bisa lepas. Saya udah diurapin minyak. 1 tetes minyak nggak cukup, 1 gentong dilemparkan ke saya juga tidak kunjung pulih. Ada apa ini? Segala sesuatu Alkitab mencatat bahwa roh cemburu itu ada. Saya percaya roh najis juga ada. Segala sesuatu yang ekstrim ini pasti pekerjaan roh jahat. Hampir pasti pekerjaan roh jahat. Kamu gak bisa bebas. Oleh karena itu kita perlu dibebaskan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan membebaskan hidup kita. Tetapi ketika kita tidak menjaga hati kita, rumah kita adalah hati kita. Hati kita adalah rumah kita, dan rumah itu yang sudah kita huni, kita biarkan kosong. Dan kita biarkan roh jahat itu mengambil alih kehidupan kita. Akibatnya muncul sesuatu yang ekstrim. Roh ketakutan. Siapa punya roh ketakutan yang ekstrim? Takut keluar rumah, nanti ditabrak gajah.
takut keluar rumah ditabrak kucing. Ada loh. Saya punya orang yang konseling sama saya, itu serba ketakutan. Anaknya pergi naik motor, ketakutan. Takut boleh, wajar. Tapi ketakutan itu tidak wajar. Gimana ya di jalan ya? Nanti kalau dia dibegal, gimana ya? Kalau nanti motornya kena paku, gimana ya? Kalau ban motornya tiba-tiba lepas sendiri, imajinasinya itu terlalu melebar kemana-mana. Tapi ada orang-orang seperti itu. Dan kasihan orang-orang seperti ini. Ya bergumul di dalam ketakutannya, hidup dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan, demi ketakutan, dan demi ketakutan. Dan orang-orang seperti ini, saya garis bawahi, tidak bisa bahagia seumur hidupnya kalau dia tidak dilepaskan. Takut terus. Besok makan apa ya? Ya tinggal makan. Tapi besok makan apa dipikirin luar biasa. Oh, besok seperti ini. Besok seperti ini. 2 bulan lagi mau makan apa sudah dipikirin. Oh, Anda tertawa, tapi ini kenyataan. Ada orang yang konseling. Pak, kenapa ya? Saya ini kok punya roh ketakutan. Yang pertama konseling roh ketakutan, anak kalau berpergian takut kecelakaan. Wih. Kalau main di itu ya, main di tempat permainan anak-anak takut kena bakteri. Bola-bolanya belum dicuci. Ya imajinasinya udah mulai liar gitu ya. Di situ petugasnya meludah di bola-bola itu sehingga nanti ada anak yang muntah di sana. Jadi dia itu diperbudak dengan ketakutan-ketakutan pikirannya sendiri. Ini mengganggu loh, ini sakit loh. Loh ini roh jahat. Dan kita harus dilepaskan. Tuhan datang ke tempat ini saya percaya untuk membebaskan, melepaskan kita dari gangguan-gangguan tersebut. Ada loh orang yang setiap 5 menit itu gak betah kalau gak nonton video porno. Iya kan? Ya buka, apalagi di zaman Android ini mudah gitu ya. Ketika Androidnya, mohon maaf ketinggalan di rumah, dia itu seperti kayak gemeteran, gelisah gitu ya. Tangannya itu kayak tidak ada kerjaan lain. Ngusilin teman, megangin hidungnya teman, megangin pipinya teman. Pokoknya dia kurang kerjaan banget. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ekstrim, kita patut curiga. 1, gangguan jiwa. Yang kedua adalah pekerjaan roh jahat. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana roh jahat itu tidak berkuasa dan tidak bisa menguasai kehidupan kita. Banyak orang yang kembali ke tabiat lama kok. Seringkali dibilangin jangan begitu. Bertahan sebentar, kudus sebentar, dicerahkan sebentar, besok-besoknya gitu lagi. Pernah nggak ngalami kejadian-kejadian yang saya ceritakan ini? Yang pernah angkat tangan, yang pernah tahu temennya atau tantenya atau binatang peliharaannya mengalami kejadian-kejadian seperti ini, angkat tangan. Sampai lambaikan tangan. Loh ini roh jahat. Roh jahat itu harus dilawan. Kita gak bisa diperbudak kayak gini terus. Ada orang yang sampai tidak mau ke gereja karena takut kehilangan pelanggan. Kerja terus, hari Minggu kerja terus, besoknya dipikirin lagi. Saya kadang kasihan dengan orang-orang seperti ini. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk bekerja tanpa melayani Tuhan. Padahal hidup ini adalah sebuah kesempatan emas untuk melayani Tuhan kita. Takut boleh. Contoh kayak gini. Saya ada anak kecil pergi ke kolam renang. Dia belum bisa berenang, takut dia jatuh. Wajar. Yang gak wajar malah gak takut sama sekali. Biarin aja, biar renang sendiri gitu ya. Hidup ini life experience gitu ya. Biarkan dia kejegur dan belajar renang sendiri. Ini ayah gila gitu ya, seperti itu. Tetapi yang saya jelaskan di sini ketakutan yang tidak wajar. Artinya sudah dijagain sama orang, sudah ada yang menjaga sama orang, itu ditekankan berulang-ulang. Jaga lo ya, jaga. Terus di WA. Beneran lo ya, dijaga lo ya. Terus 5 menit, gimana? Anaknya dijaga. 1 menit kemudian, yakin gak ada apa-apa. Hati-hati, ini roh jahat.
Dan kita harus usir roh jahat itu. Kasihan, banyak orang yang diperbudak hidupnya oleh roh-roh jahat yang mengerikan itu. Setiap hari nonton video porno, dia cinta Tuhan loh. Saya pernah mendengar sharing dari seorang worship leader, gak ada di tempat ini. Tempat ini murni semua. Murni tidak mau cerita ke saya, gitu ya, seperti itu. Jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, worship leader cerita, iya kan, aku habis nonton video porno, tapi di gereja saya menyembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dahsyat, lagunya menyentuh hati banyak orang, ya kan, menyentuh hati banyak orang. Dia pun juga tersentuh gitu ya. Tersentuh, aku ini adalah seorang munafik. Kenapa ya aku menyanyi lagu pujian buat Tuhan tapi hidupku masih gak beres. Saya tahu orang ini mencintai Tuhan loh. Dia cinta Tuhan. Tapi jadi pertanyaan, Kristen skeptis akan bertanya seperti gini. Kalau mencintai Tuhan, kenapa dia masih nonton video porno? Kalau mencintai Tuhan, kenapa dia harus ketakutan? Kalau dia mencintai Tuhan, harusnya nggak seperti ini, nggak harusnya seperti itu. Oleh karena itu, dia datang ke teman-temannya, dia semakin terpuruk. Sudah terikat, ya kan, kepingin dibebaskan, dituduh lagi sama temannya. Kasih panah lagi. Harusnya nggak gitu. Artinya kamu belum percaya Yesus. Ayo, berarti keselamatanmu diragukan. Tambah takut dia. Duk. Hati-hati masuk neraka loh. Kamu diculak-culak sama iblis. Ketakutan luar biasa. Nanti kamu ya yang nonton video porno ya, matamu diiris-iris, seirisan irisan bawang. Nanti hidungmu diiris-iris, dijadikan lodeh, perkedel di sana. Tambah ketakutan anak ini. Aku ini belum punya Tuhan, aku tidak mencintai Tuhan, aku tidak mengasihi Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, realitanya ada orang-orang yang sedemikian rupa mencintai Tuhan, tapi hidupnya ada terikat. Itu kasus, itu fakta di lapangan. Ada satu keluarga sangat-sangat mencintai Tuhan. Kalau buat pekerjaan Tuhan, dia tuh rela korbanin semuanya. Tapi keluarga ini diikat roh ketakutan. Nanti anakku gede mati apa ya? Ya tinggal dikubur gitu ya. Nanti jodohnya siapa ya? Jodohnya sayang sama papa mamanya enggak ya? Nanti kalau jodohnya enggak sayang gimana? Ya sudah. Lalu ketakutannya berlebihan berkembang. Nanti kalau aku dianiaya bagaimana ya? Hari ini saya ada berita di sebuah kota dengan inisial K. Ada seorang anak sulung mengusir ayah dan ibunya dari sebuah lahan ayah ibunya karena memenangkan gugatan di pengadilan. Nah, orang bertanya-tanya, kenapa bisa? Ini anak yang dibanggakan. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Nah, segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita membiarkan hidup kita diliputi rasa takut yang berlebihan, hidup kita gak akan efektif. Hidup kita gak akan berbuah. Siapa yang punya tanaman? Punya tanaman, lalu tanaman itu dijaga, takut kena kutu. Setiap ada kutu mau nempel, disemprot insektisida, disemprot. Ada kupu-kupu mau nempel, dipukul. Pokoknya diawasi terus tiap hari. Saya rasa dia gak menikmati sama sekali seni bercocok tanam. Dia kepikiran sekali bagaimana menghasilkan buah itu. Dia kepikiran sekali hidup dia tidak menikmati buah. Hidup dia tidak menikmati proses. Tetapi terikat pada
proses itu. Dia terikat dan ketakutan pada proses-proses itu. Ini mengerikan sekali. Roh cemburu ada loh, saya buktikan. Kemarin ada yang tanya sama saya, mana ada roh cemburu itu? Ada, saya temukan di bilangan. Suami-suami yang cemburu secara ekstrim, Anda perlu dilepaskan hari ini. Istri ke pasar, kalau dilirik abang pasar bagaimana? Ya, istri ke mall, kalau dilirik satpam mall gimana? Ya kan, istri berenang, kalau dilirik ikan lumba-lumba gimana? Ini gimana sih, suami-suami? Anda harus dilepaskan. Istri-istri juga kayak gitu. Suaminya pergi ke mall, nanti dilirik oleh petugas fast food gimana? Suamiku kan tambun, dia ini benar-benar diberkati, dia ini benar-benar sosok yang sangat-sangat diberkati. Cemburu berlebih-lebihan. Belajar firman Tuhan, roh cemburu itu ada. Dan roh cemburu itu harus dibebaskan hari ini juga. Roh ketakutan juga demikian. Ada orang, maaf ya saya gak nyinggung orang yang di tempat ini, tapi ada yang cerita sama saya. Stronghold dia itu skripsi. Begitu skripsi, tangannya ketakutan. Ya kan? Tangannya ketakutan. Tiba-tiba dari tangannya itu mengeluarkan tetesan darah. Agak imajinatif gitu ya. Keringat dingin. Dia begitu dengar kata skripsi sudah langsung fobia. Udah langsung kayaknya kalah duluan. Membayangkan yang tidak-tidak. Imajinasinya dosennya marah-marahin dia. Maki-maki dia. Imajinatif sekali. Tapi IP-nya bagus banget. Tapi begitu mau memasuki garis akhir, dia nggak bisa menyelesaikan. Lucu. Seperti seorang pelari udah menang, begitu lihat garis lintasan padahal cuma tali. Bayangannya talinya ini mengandung listrik. Bayangannya talinya ini mengandung jebakan Batman. Sehingga dia melihat dulu, mengamat-ngamati dulu talinya. Masuk finish enggak ya? Sementara yang lain sudah mengejar dia. Itu realita, itu ada. Ada orang yang terikat hidupnya bertahun-tahun hanya karena roh jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka firman Tuhan. Kita baca Imamat 24. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni itu harus diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Pertama-tama, kalau kita mau dibebaskan dari pengaruh-pengaruh roh jahat itu, kita harus datang kepada Tuhan. Minta Tuhan membebaskan hidup kita. Perkara-perkara seperti ini tidak bisa dilepaskan dengan cara biasa. Kalau perlu, Anda berdoa dan berpuasa. Setelah itu, nyalakan lampu dengan minyak yang murni. Artinya apa? Pemahaman yang murni. Artinya apa? Meminta hikmat daripada Roh Kudus. Lampu itu harus nyala. Lampu itu berbicara apa? Roh Kudus. Kamu harus mengaktifkan kuasa Tuhan setiap jam, setiap detik di dalam kehidupan Anda. Itulah kuasa Roh Kudus. Ketika Anda mulai memakai logika dan pikiran, habis. Anda nggak akan pernah bisa lepas. Tetapi kalau engkau mengizinkan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan Anda dan menjagainya dengan hati nurani yang murni, maka lampu dari Roh Kudus itu akan menerangi hati kita selama-lamanya. Siapa yang
hari ini. Bebas dari belenggu ketakutan, bebas dari perbudakan roh ketakutan, roh cemburuan, roh-roh ketakutan yang lain. Roh-roh supaya diterima, kita sok mendengar suara Tuhan. Aku kemarin dengar suara Tuhan. Padahal temannya gak dengar. Hati-hati, itu roh jahat. Oleh karena itu, saya berdoa hari ini. Apabila sidang jemaat memiliki roh jahat, Anda harus dilepaskan. Kita buka firman Tuhan. Tadi Tuhan bicara, saya mau mengulang sedikit tentang Lukas. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 17. Beberapa waktu yang lalu di kota Kediri, kami berkhotbah, saya berkhotbah tentang Lukas 17 ayat yang 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yerusalem ke Samaria dan Galilea, itu waktunya cukup panjang ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Sekali lagi, ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Ketika kami melayani di kota Kediri, sehari sebelumnya Tuhan berkata, Daniel, misalnya 1 jiwa saja yang datang, apakah engkau melayani? Ya Tuhan, aku akan melayanimu Tuhan. Kalau 2, saya akan melayanimu Tuhan. Seperti di hadapan 2.000 orang. Kalau 3, tidak apa-apa, saya tetap melayanimu Tuhan. Kalau 10, feeling saya sudah tidak enak. Kenapa ya? Kok di hati saya, pikiran saya, Tuhan berbicara kuat seperti itu. Saya bilang, kalau tetap 10 yang datang, saya tetap melayanimu Tuhan. Tapi khotbah berkata aku mau melayanimu Tuhan, dengan realita di lapangan itu berbeda. KKR kemarin berbeda dengan KKR sebelumnya yang penuh. KKR kemarin, Anda tahu jumlah yang datang berapa? Seperti 10 orang kusta ini. Dan ketika saya melihat KKR itu, saya melihat suatu pemandangan, fenomena, hati terasa aneh. Kan biasa bicara di hadapan orang banyak. Kalau di hadapan orang banyak itu semakin energik. Kamu lihat sebuah konser, walaupun itu yang artis-artis Korea, penontonnya cuma 10 orang, kira-kira energik enggak? Ya kan? Oh, enggak sama sekali. Tapi Tuhan memberikan pelajaran berharga pada saya waktu itu. Banyak tidaknya orang tidak menentukan kehadiran Yesus di dalam sebuah acara tersebut. Waktu itu, saya sangat merasakan Tuhan hadir. Saya tidak tahan sama sekali. Tapi saya tahu saya punya manusia jiwa yang harus ditaklukkan. Berkali-kali asyirnya bertanya, sudah ada yang datang lagi? Malah ada yang berkata, ada 1 mobil, ternyata mobilnya pengunjung. Oh ada. Mereka mulai bingung, mulai gelisah juga. Tapi saya tahu persis, Tuhan sedang mengajar kami waktu itu. Saya tahu persis Tuhan sedang berbicara sesuatu itu. Tuhan berbicara, jauh-jauh hari aku menyuruh engkau mempersiapkan khotbah tentang 10 orang kusta. Di mana aku Daniel, aku dari Yerusalem ke Samaria hanya untuk menemui 10 orang kusta itu. Dan aku tidak pernah terpengaruh oleh keadaan. Aku tidak meminta KKR yang ribuan orang datang, ratusan orang datang. Aku datang untuk menemui mereka dan mereka menemui aku. 10 orang kusta. Sayang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ukuran keberhasilan pelayanan apabila pengunjungnya full penuh,
Orang berkata hebat KKR itu, atau ukuran keberhasilan pelayanan adalah ketaatan. Kalau Tuhan suruh melayani di sebuah kampus dan itu hanya berisi 2 orang percaya, kamu harus taat. Karena ukuran Yesus hadir bukan banyaknya orang, tapi ukuran Yesus hadir ada pribadi-pribadi yang sangat haus mau mendengar kebenaran firman Tuhan, yang hatinya benar-benar mau dilembutkan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu saya sangat merasakan Yesus hadir, Tuhan hadir, ada di sebelah saya. Saya begitu kagum dengan dia. Saya tidak tahan, saya minta doa penutup. Evi, ayo doa penutup. Lalu saya pergi ke bawah, saya menangis. Menangis bukan karena 10 orang itu. God, ini sesuatu yang belum pernah saya alami sejak beberapa tahun yang lalu. Di mana saya merasakan Engkau berdiri di sebelah saya, mendukung saya, melindungi saya. Saya seperti seorang anak yang butuh papanya. Saya begitu merasakan kehadiran-Mu yang luar biasa Tuhan. Saya menangis, saya berkata, thank you Jesus. Saya tidak rugi datang ke tempat ini. Saya merasakan Engkau. Saya mengalami Engkau. Engkau menuntun saya, Engkau berbicara kepada saya. Dan saya tidak pernah mendengar suara audible. Yang tahun-tahun terlebih dahulu sudah menghilang sama sekali di dalam telinga saya. Tapi untuk pertama kali, Tuhan berkata, good job. Senang. Kalau yang bilang tukang parkir, good job. Amin. Yang bilang raja di atas segala raja loh. Yang bilang Tuhan di atas segala Tuhan loh. Dan saya berkata, thank you Jesus. 10 orang kusta. Dan saya rindu membagikan sekali lagi. Dan dikata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Orang ini mengenal Yesus, tahu Yesus, Yesus itu Mesaya, Juru Selamat. 10 orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Berapa banyak orang yang punya roh cemburu, roh iri hati, roh ketakutan, tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan kasihani saya ini menderita loh Tuhan. Saya ini sebenarnya gak mau seperti ini Tuhan. Saya ini sebenarnya gak mau Tuhan dengar suara ketakutan, dengar ini, dengar itu. Saya ini menderita Tuhan. Saya minta Tuhan bebaskan saya. Lalu apa yang terjadi? Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketika Tuhan memberikan perintah itu, apakah mereka sudah sembuh? Belum. Tapi Tuhan sudah membebaskan mereka dari roh kusta. Berapa banyak orang ketika mendengar perintah Tuhan, hai kamu pergi bersaksi kepada Tuhan, bersaksi kepada teman-teman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sembari kamu bersaksi, kamu akan disembuhkan oleh Tuhan. Enggak percaya. Banyak orang yang berkata seperti ini, pokoknya aku akan melayani Tuhan kalau strokeku sudah sembuh. Kalau aku melayani Tuhan, kalau jantungku sudah kuat kembali. Kita tawar menawar dengan Yesus. Kita tawar menawar dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? 10 orang kusta itu melakukan sebuah tindakan iman. Ia pergi kepada imam-imam dan mau bersaksi, mau menceritakan tentang kemurahan Tuhan. Dan sebelum dia bersaksi, mereka sembuh. Seorang worship leader, saya cuma berkata seperti ini. Kesembuhan gak usah mbok pikirin.
Tapi minta Tuhan Yesus mengasihani hidup kita. Tuhan, aku ini tersiksa dengan pikiran-pikiranku Tuhan. Aku ini tersiksa dengan suara-suara di telingaku Tuhan. Aku ini tersiksa dengan hidupku. Aku mau sembuh Yesus. Kalau Engkau mau, tahirkan aku. Kita cukup berkata seperti itu. Dan puji Tuhan, ketika worship leader ini berkata, tahirkan aku. Saya kasih kekuatan. Dia bukan di gereja yang besar ini. Oke ya, itu beberapa tahun yang lalu, kamu melayani Tuhan ya. Kamu melayani Tuhan ya. Tidak usah bingung dengan keterikatanmu. Tuhan pasti bebaskan kamu. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa hari itu menurut dia. Kesembuhan itu sekonyong-konyong terjadi, dimerdekakan tuh. Dia bercerita seperti ini. Pada waktu saya mau pergi ke gereja, tidak seperti biasanya. Dia biasanya pergi ke gereja dengan ribuan penuduhan di dalam dirinya. Dia tahu dia salah, dia tahu dia tidak benar, tapi dia tidak berdaya untuk bebas. Anda bisa merasakan dia, saya bisa merasakan dia, saya pernah mengalami seperti dia. Pengen bebas, tapi tidak bisa. Di pikiran tuh harusnya begini, tapi tindakannya begitu. Itu terjadi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan naik motor. Sembari dia naik motor, dia cuma menyanyi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Dari perjalanan dia nangis terus, dia menangis terus, menangis. Dan sampai akhirnya dia harus menjadi seorang worship leader, memimpin di sebuah XXX. Dan sejak saat itu, dia bebas. Dia bebas. Dia nonton lagi video porno, dia berkata godaan itu selalu datang. Kadang aku gagal. Dia sudah hampir. Dia sudah hampir membuka laptopnya, tapi dia tutup lagi. Dia hampir membuka laptopnya, tutup lagi. Tetapi dia berkata yang berbeda sejak hari itu. Aku punya kemauan, aku punya kemampuan melawan dosa-dosa itu. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Loh, 10 orang kusta. Saya percaya kalau orang kusta ini tidak melakukan tindakan iman, dia gak akan sembuh. Dia datang. Contoh Anda datang minta didoakan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Kamu ya, besok bersaksi. Opo nih bersaksi Pak, benjolan-benjolan itu ada Pak, tambah nambah. Bersaksi, dipermalukan ya nanti saya. Menjadi tontonan umum di depan pemerintahan anak-anak raja, iya tuh. Tapi 10 orang kusta ini tidak demikian. Ia taat. Ia pergi ke iman. Dan sepanjang perjalanannya, sebelum dia memperlihatkan diri kepada imam, sebelum menahirkan diri pada imam, dia sembuh. Puji Tuhan. Berikutnya, seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Hanya 1 orang yang kembali, men. 1 orang yang demikian bersyukur kepada Tuhan bahwa dia sudah dibebaskan dan dia rindu membebaskan begitu banyak orang. Ada kisah-kisah buku tentang 1 orang kusta ini. Saya tidak tahu itu terjadi atau tidak terjadi, karena itu hanya sebuah kisah, histori, hikayat yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Tapi saya diberkati dengan kisah-kisah tersebut. 1 orang kusta yang kembali menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Menceritakan kebaikan Yesus dimanapun dia berada. Bahkan bisa memenangkan begitu banyak orang. Siapa yang pernah dipulihkan hidupnya oleh Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan, tidak usah ragu-ragu. Aku pernah hidupku dipulihkan oleh Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Pernah dipulihkan hidupnya sama Tuhan?
Lalu berterima kasih nggak sama Tuhan? Siapa yang tadinya angkat tangan, aku berterima kasih, aku mau memberitakan Injil damai sejahtera, angkat tangan. Semakin sedikit, semakin sedikit. Nah, hari ini saya percaya kalau Tuhan ubah hidup kamu, kita berkata seperti 10 orang kusta itu, Tuhan kasihani aku. Kusta itu ibarat dosa loh. Dikit terkena bakteri, lepra namanya, Myococcus bactericus. Aduh, saya nggak bisa itu, saya bisa mengarang cerita nanti. Pokoknya ada belakangnya lepra, seingat saya demikian. Dan itu terkena di jari-jari, itu membentuk lapisan mukosa. Jadi melepuh. Dan kalau dibiarkan, bakteri itu akan menambah daerah kekuasaannya. Sampai akhirnya tangannya putus, kakinya putus, dan tidak bisa berdaya lagi. Sebelum terlambat saudara, karena efek daripada dosa, berserulah kepada Tuhan hari ini, aku mau bebas. Sebab jika tidak, tinggal tunggu waktu saja, engkau mati karena dosa-dosamu. Engkau mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Hari ini, saya tahu, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah membuka pintu tata kasih karunia. Bagi sebagian orang, khotbah yang keras itu wajib, harus, karena anak kecil tidak bisa menerima makanan keras. Tapi bagi sebagian orang yang sedemikian hidupnya diikat oleh roh jahat, saya tahu persis dia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara lepas. Dia butuh Yesus, dia butuh Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau berkata hari ini, Tuhan, aku rindu bebas dan aku rindu membebaskan orang lain. Lambaikan tangan. Pemain musik maju ke depan. Mau bebas? 1, pelitamu menyala. Mau bebas? Kamu harus punya minyak untuk menyalakan pelita itu. Minyak berbicara apa? Roh Kudus. Menggambarkan Roh Kudus. Minyak yang murni. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Saya merasakan ada satu kehadiran roh jahat di tempat ini. Tapi saya percaya Tuhan akan melepaskan Anda, saudari. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang lemah dikuatkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bebas. Cemburu boleh, cemburuan itu bermasalah. Takut boleh, ketakutan yang ekstrim bermasalah. Seorang worship leader, dia dibebaskan. Dia tahu nonton internet porno itu tidak bagus. Dia tahu semuanya. Dia tahu dosa, dia tahu konsekuensi dosa. Dia pergi ke KKR tapi tidak berdaya. Akhirnya menjadi menjadi orang yang permisif. Ya wes, tidak apa-apalah. Aku memang ditakdirkan hidupku seperti ini. Udah ditetepin Tuhan hidupku seperti ini. Udahlah, aku gak berdaya. Aku gak bisa melawan dosa ini. Tidak. Tuhan tidak pernah menetapkan engkau untuk binasa. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita berseru. Ada satu perkataan yang menancap di pikiran dia. Kamu tahu? Sebelum dia berangkat melayani, dia cuma berkata, Yesus kasihani aku, Yesus kasihani aku, Yesus kasihani aku. Dan dia bebas. Mari kita pejamkan mata kita.